Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang ikhlas, segala sesuatu yang kita perbuat itu harus diikuti dengan hati yang ikhlas. Barang siapa yang melakukannya, insya Allah akan mendapatkan sesuatu hal yang baik ataupun pahala. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dikatakan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum tentu terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal kebaikan. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat memutirinya. Salat ya salat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah ya ibadah tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Bayyinah ayat 5, yang berarti padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan demikianlah itulah agama yang lurus dan benar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Hadirin hadirat rahikumullah, dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak diiringi dengan sifat ikhlas. Ilmu amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan orang yang berbuat ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang sangat besar. Jadi, marilah mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas seperti saat ini. Kalau kita sedang membawa uang, marilah kita sisihkan ke kotak amal. Bukankah begitu? Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan, kita praktekkan. Hadirin hadirat rahikumullah, di saat kamu mengambil uang di dalam dompet tanpa melihat lalu memasukkan ke dalam kotak amal, jangan meraba-raba besaran uangnya. Jangan juga ingat-ingat tadi uangnya lebih kecil ditaruh di atas atau bawah ya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat.
Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Itulah tadi ceramah singkat saya. Demikian yang sempat saya sampaikan. Semoga ada yang kita bisa petik, yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.